Minggu pertama bulan November, saat fajar mulai merengkah di ufuk timur, beragam keunikan Pulau Dewata tampak kian nyata. Keindahan alam berpadu harmonis dengan kedamaian masyarakat dengan segala tradisi khasnya muncul mewarnai daratan Bali. Dalam suasana indah dan damai itulah, Panglima TNI kembali terjun ke lapangan, melakukan pengecekan ke beberapa lokasi yang akan dikunjungi para kepala negara dan pemerintahan yang hadir di acara KTT G20 Bali. Hotel Apurva Kempinski dan area seputar Nusa Dua sebagai pusat kegiatan KTT G20 jadi lokasi pertama yang diinspeksi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jadi kita mulai dari ring 2, ring 3. Oke. Di lokasi yang akan jadi pusat kegiatan KTT G20 ini, pengamanan ekstra ketat diterapkan. Masing-masing satuan tugas memiliki pos dan menempatkan personel di sekitar lokasi yang dibagi ke dalam 3 ring sistem pengamanan. Begitu jam 20, mulai diatur 20%. Yang lainnya tidur pulang. Setelah melakukan inspeksi di wilayah Ring 2 dan Ring 3, Panglima TNI melanjutkan pemeriksaan kesiapan lokasi dan personel di bagian dalam Hotel Apurva yang masuk ke dalam kategori Ring 1. Yang pertama adalah gerbang masuk sampai dengan drop out. Kita di sini di mana? Kita di sini. Di sini ya. Ya. Oh. Dari Apurva, Panglima TNI meluncur ke arah wilayah Ngurah Rai untuk memeriksa kesiapan tim Satuan Tugas Pengamanan Bandara dalam mengamankan bandara dari berbagai kemungkinan munculnya ancaman. Di lokasi tempat kedatangan dan kepulangan seluruh delegasi ini pun, pola pengamanan berlapis diterapkan. Personel dari berbagai satuan tugas yang sudah memahami fungsi dan perannya masing-masing diterjunkan membentuk lapis-lapis pertahanan yang juga terbagi ke dalam 3 ring sistem pengamanan. Memang diperlukan waktu 2 hari, seperti perintah saya pada saat gelar tadi. Saya kasih waktu 2 hari, masing-masing harus melakukan survei sesuai tanggung jawabnya. Jadi itu bukan hanya Satgas Udara, semuanya. Objek vital lain yang tak luput dari perhatian Panglima TNI adalah kawasan GWK, lokasi yang dipilih panitia perhelatan G20 sebagai tempat gala dinner seluruh tamu negara. Di lokasi yang memiliki kontur tebing dan bukit batu cadas ini, pola pengamanan berlapis juga diterapkan, malah untuk memaksimalkan pencegahan potensi ancaman. Di titik-titik ketinggian tertentu ditempatkan sniper yang dikerahkan untuk mengawasi target-target khusus di seputar wilayah GWK. Tiap tim berisi 7 sampai dengan 8 orang. Oke, saya udah lihat, udah bagus. Di lokasi tempat kendaraan taktis disiagakan, secara detail Panglima memberi arahan agar tindakan pengamanan jangan sampai mengganggu kegiatan dan kenyamanan masyarakat maupun subjek-subjek yang harus diamankan. Oke, jadi begini. Jadi jalan ini kan kebetulan kecil. Cari yang benar-benar clear, jangan di jalan. Ya. Jadi kan di sini kan tebing. Susah kita mepet, tapi kalau di luar tebing kita bisa mepet semepet-mepet, ya siap ya. Nah kalau misalnya di sini ini kan satu badan ini bisa benar-benar di luar jalan hatpa. Setelah melakukan inspeksi ke bagian Ring 2 dan Ring 3, malam harinya giliran lokasi Ring 1 GWK diinspeksi Panglima. November, cuaca ekstrim mencengkeram langit Bali. Panas terik memanggang berganti guyuran hujan, tak menyurutkan gerak langkah Panglima TNI dalam mempersiapkan seluruh aspek pengamanan di seluruh kawasan Bali. Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan Pasar Bali adalah salah satu tempat prioritas yang dikunjungi Jenderal TNI Andika Perkasa. Di
Di kawasan hutan yang dikelilingi pohon mangrove tersebut, Panglima TNI secara detail meninjau seluruh sudut lokasi, di mana titik-titik paling strategis setiap personel harus ditempatkan, sesuai dengan peta pengamanan lokasi dan simulasi yang diperagakan saat sesi tactical floor game digelar. Semua komunikasi perorangan menggunakan semprit. Nah, bagus. Salah satu titik yang paling rawan yang jadi perhatian Jenderal Andika Perkasa adalah salah satu jalur kawasan hutan mangrove yang akan dilewati para pemimpin negara anggota G20. Oke, bisa lihat ya. Ini ya. Ini posisinya nih. Nah, dia nih. Posisi dari salah satu pengaman ring 2 kita. Oke, berapa orang di situ? Oke, coba hitung sampai 10. Tujuannya adalah show of force. Siap. Menunjukkan bahwa kita ini udah siap di sini. Siap. Kesiapan tim medis beserta peralatan pendukung yang ditempatkan di setiap lokasi yang akan jadi tempat kegiatan para pemimpin negara juga tak luput dari perhatian. Bagi saya ini belum cukup dingin untuk orang sakit. Nah, kalau ada kekurangan langsung laporkan. Setelah memeriksa secara detail faktor keamanan di tempat-tempat yang akan dijadikan lokasi kunjungan para tamu negara, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun menyempatkan diri mengunjungi Pulau Serangan, lokasi yang dijadikan tempat latihan satuan tugas gabungan pasukan khusus dari 3 angkatan. Dari inspeksi yang telah dilakukan ke semua lokasi yang akan dikunjungi para pemimpin negara serta kegiatan latihan pasukan khusus kian mempertebal keyakinan akan kesiapan seluruh personel dan peralatan dalam mengamankan seluruh rangkaian kegiatan KTT G20. Kegiatan inspeksi lapangan yang dilakukan Panglima TNI tidak lepas dari upaya sinkronisasi hasil gelaran Tactical Floor Game atau TFG dengan praktek di lapangan. Tactical Floor Game merupakan simulasi penerapan strategi yang akan diterapkan di lapangan dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman. Persiapan sudah mulai dari tahun yang lalu, diperintah oleh Panglima TNI untuk menyiapkan ini semua. Yang paling utama, kita juga melaksanakan Tactical Floor Game, di mana Tactical Floor Game itu adalah mensimulasikan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan tidak secara normal. Kadang terjadi sesuatu sehingga kita harus siapa berbuat apa kita tahu. Dari 2 kali pelaksanaan paparan TFG yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan digelar di Gor Praja Raksaka Denpasar, Bali, jelas tergambar bagaimana kesiapan seluruh satuan tugas dalam menjaga wilayah sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Aspek koordinasi seluruh komponen satuan tugas pun dipetakan secara jelas, sehingga tergambar bagaimana tidak ada kemungkinan munculnya celah bagi upaya pihak manapun untuk bisa mengganggu dan menggagalkan perhelatan KTT G20 di wilayah Bali. Menilik betapa pentingnya kesuksesan penyelenggaraan KTT G20, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk hadir, sekaligus memberi pengarahan pada saat gladi resik Technical Floor Game digelar. Hadir di sini adalah pemimpin kunci. Sebab itu, saya betul-betul ingin kita semuanya bekerja keras. Kami juga terus melakukan TFG 2 dan dari kemudian di sini komunikasi dengan tim Indonesia. Sekarang juga sebenarnya hadir, bukan hanya kami dengan mobil, tapi semua Basarnas, BMKG semuanya hadir. Kami Kopsas kita sudah full strength hari Senin kemarin. Polri dan kami sudah gelar, itu bukan hanya perwakilan, tapi semua sudah full dan mereka sudah masuk-masukan dan kita akan terus menyempurnakan peraturan. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya dan saya sangat bangga tapi melihat persiapan yang telah kita lakukan dan kita harapkan nanti dalam implementasi di lapangan sesuai simulasi yang sudah dibuat. Jangan sampai sekali kita gagal
gugup menghadapi sebuah peristiwa yang kadang-kadang memang tidak kita inginkan. Lagi terima kasih.